Shalom, selamat pagi. Jumpa dalam program doa dan renungan pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang 28 Oktober. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindukan sabda. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun saya hanya membaca 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Renungan kita pada saat ini diberi tema menghargai kebaikan Tuhan. Kesalahan apa yang telah berulang kali kita lakukan, sehingga kesalahan itu seolah-olah bukan lagi kesalahan. Bacaan kita menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah menegaskan kepada langit dan bumi, Tuhan telah membesarkan umatnya. Akan tetapi umatnya masih saja memberontak. Akibatnya, keberadaan umatnya diibaratkan lebih buruk dari binatang. Lembu lebih mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Akan tetapi, Israel tidak mengenal tuannya. Anehnya, umat tidak menunjukkan ketaatan. Kehidupan umat syarat dengan pelanggaran. Manusia hidup dalam kejahatan, menista Tuhan, dan membelakanginya. Bahkan umat sudah dipukul sampai tidak ada lagi bagian yang belum kena pukulan. Namun, tidak ada pertobatan, sehingga Tuhan bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Negeri mereka menjadi sunyi. Putri Sion menjadi pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasih Tuhan, mereka sudah menjadi seperti kota Sodom dan Gomora. Tuhan yang panjang sabar dan limpah kasih, seperti sudah tidak tahu, apalagi yang harus diperbuatnya agar umatnya bertobat dan berbalik kepada Allah. Jika bukan karena kasih setia Tuhan, kita sudah dibinasakan. Karena itu, berhentilah melakukan kesalahan secara sengaja dan berulang kali dilakukan. Janganlah berdalih atau bersembunyi di balik ketidaksempurnaan sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kita perlu menyadari bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan kepada kita sepanjang kita mau memperbaikinya. Amin, firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, di Warta Jemaat ada beberapa saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada juga yang berduka cita, ada juga yang bersuka cita karena ulang tahun,
dan aktivitas jemaat serta program renovasi gereja kita dukung dalam doa bersama. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu buatlah firman-Mu mengubah sikap hidup kami menjadi lebih setia di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami doakan kehidupan jemaat-Mu pada pagi hari ini yang telah mempersiapkan berbagai rencana kegiatan. Mari Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dalam melakukan aktivitas. Bidang pekerjaan apapun yang mereka tekuni, Tuhan tolong, sehingga mereka berhasil dalam pekerjaannya. Dan melalui pekerjaan umat-Mu, nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Berkati juga keluarga lepas keluarga dalam kehidupan masing-masing. Tuhan hadir di tengah keluarga jemaat-Mu sebagai alat untuk memberitakan kesaksian dan kebenaran firman. Bapa dalam surga, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka. Tindakan-tindakan dan cara apapun, Tuhan berkuasa memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka cita. Mari Tuhan kembalikan dan pulihkan semangat mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam pengharapan, meskipun mereka dalam duka cita. Tuhan di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergembira, bersuka cita dan berbahagia karena menikmati hari ulang tahun. Entah itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, atau bentuk lain yang membuat mereka berbahagia. Sempurnakan sukacita mereka. Biarlah sukacita mereka semakin bertambah dan semakin mengerti kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka ke depan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Surya. Tuhan memberi tanggung jawab yang besar untuk menggembalakan kawanan domba yang ada di jemaat ini. Berkesetiaan dan ketekunan, sehingga mereka terus menggembalakan kawanan domba ini ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Demikian juga para pekerja gereja Tuhan berkati, sehingga mereka juga menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Oh Tuhan Bapa dalam surga, kami doakan program-program jemaat kami di sini. Program yang terkait dengan pelaksanaan renovasi gedung gereja di sini. Tuhan di surga, gerakkan setiap hati kami jemaat untuk terlibat dalam pembangunan gereja. Apapun potensi yang kami miliki, kami mau daya gunakan bagi upaya mendukung proses penyelesaian gedung gereja ini. Berkati panitia, berkati tukang yang bekerja, sehingga pada saatnya renovasi ini boleh berakhir dengan baik. Nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan di surga, kami berdoa juga untuk rencana urai teguh yang akan datang. Tuhan memberkati, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan di surga, kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi pemerintah kami, bangsa kami, sehingga masyarakatnya boleh menikmati damai sejahtera. Secara khusus kota di mana kami berada, kota Makassar. Kesejahteraan Makassar, juga kesejahteraan kami, warganya. Karena Tuhan berkati kota Makassar ini dan berkati pemerintahnya. Inilah seruan dan permohonan kami Bapa. Jauh dari sempurna, Tuhan sempurnakan dalam belas kasih Yesus Kristus. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan. Tuhan mendengarkan seruan kami, karena kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.